Shalom, saya Yvonne dari Saint Paul, membawakan tema tentang kemuliaan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dinyatakan dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ia datang ke dunia ini, lahir dalam kemiskinan, kekurangan, di dalam pelarian, di tempat yang tidak layak bagi seorang raja. Ia mengambil posisi sebagai seorang hamba. Ia datang ke sini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, ajarannya, perbuatan-perbuatannya, mujizat-mujizatnya, teladannya, semuanya mencerminkan kemuliaan Allah. Ketika ia mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana, ketika ia menyembuhkan orang sakit, ketika ia mencelikan mata orang buta, ketika ia menjadikan orang lumpuh berjalan, ketika ia membangkitkan orang mati, ketika ia mengusir setan, ketika ia memberi makan 5.000 orang, semuanya itu menyatakan kemuliaan Allah. Dan juga ajarannya tentang kasih, ajarannya tentang pengampunan, ajarannya tentang kerajaan Allah, tentang doa, tentang supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak menghakimi. Tidak ada ajaran yang lebih mulia daripada ajaran Tuhan Yesus. Yesus adalah guru yang terbesar sepanjang masa dan guru yang sangat mulia. Juga teladan-teladan Yesus, yaitu pengorbanannya, pelayanannya, dan ketaatannya kepada Bapa. Yesus juga rela mati di atas kayu salib. Ia didera, disiksa, menderita dan sengsara. Semuanya bagi kita manusia yang berdosa ini. Karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita menjadi terpisah dengan Allah. Manusia diciptakan untuk berada dekat dengan Allah. Seperti ikan yang diciptakan di dalam air. Manusia juga diciptakan untuk berada dekat dengan Allah. Habitatnya manusia itu berada dekat dengan Allah. Ketika kita berdosa, kita menjadi terpisah dengan Allah. Ada suatu tempat di dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh penciptanya. Ketika kita berdosa, kita kehilangan hubungan itu. Kita menjadi terpisah dengan Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib adalah untuk mengembalikan hubungan itu. Kita menjadi dapat memperoleh kembali kemuliaan kita. Kita dapat menjadi berhubungan kembali dengan Allah Bapa pencipta kita. Ada dua cara untuk mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menjalin relasi yang intim dengan Allah. Dengan cara doa, bersaat teduh, membaca firman-Nya, berada di dalam komunitas, dan melayani Tuhan. Itu semua membuat hubungan kita menjadi intim dengan Allah. Dengan itu, iman kita menjadi bertumbuh. Dan kita menjadi lebih mengetahui lagi apa kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memuliakan Allah. Yang kedua adalah dengan cara taat kepada perintah-Nya. Seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa, tidak memikirkan diri sendiri, hanya taat. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebagai seorang suami, kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan mengasihi istri kita, seperti Yesus mengasihi jemaat-Nya. Kita tetap mengasihi, walaupun mungkin istri bersikap menyakiti hati atau bersikap kurang menghargai, namun kita tetap mengasihinya. Sebagai seorang istri, kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah dengan cara tunduk kepada suami. Tetap tunduk, tetap melayani, tetap mengasihi. Walaupun mungkin sikap suami itu kurang mengasihi istrinya, tapi kita tetap taat seperti Bapa, seperti Yesus kepada Bapa. Sebagai seorang mertua, kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah dengan cara mengasihi menantu kita apa adanya, dengan cara menerima dan mengasihi menantu kita apa adanya. Menantu adalah pilihan dari anak kita. Walaupun mungkin sikapnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tetap mengasihinya dengan tulus hati. Sebagai seorang menantu, kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah, yaitu dengan cara mengasihi mertua kita, seperti kita mengasihi orang tua kita sendiri. Mertua kita adalah orang yang membesarkan pasangan kita. Dia telah bersusah payah membesarkan pasangan kita. Maka seharusnya lah kita menghargai dan menghormati mertua kita itu.
Walaupun mungkin sikapnya itu kadang-kadang kurang bisa menerima kita, atau suka ikut campur, atau mungkin kurang ramah, kurang mengasihi, namun tetap kita harus mengasihi mertua kita itu. Dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita tidak akan mampu, tapi dengan kekuatan Tuhan kita akan dimampukan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Sobat Maestro yang terkasih, bulan Desember ini adalah bulan yang sangat istimewa, karena pada bulan Desember ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah suatu anugerah yang terbesar dalam sejarah kemanusiaan, karena kita diperbolehkan untuk memiliki hubungan kembali dengan Allah pencipta kita. Kita diperbolehkan kembali untuk menerima kemuliaan Allah, kehidupan yang kekal. Maka marilah kita mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Marilah kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah saja. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu, tetapi dengan mengundang Yesus ke dalam hati kita dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.